Sia Maestei Efte Faciar Timur. Halo para sahabat Fajar Timur yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam video edukasi Suara dari Fajar Timur. Pada episode berikut ini, kita akan mempelajari dan mendalami apa saja peran dari uskup dalam pengawasan dan pembinaan para klerus. Nah, sebagai orang Katolik, kita perlu tahu tentang hal itu. Pertama-tama, yang perlu kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik, para klerus atau kelompok klerus adalah orang-orang yang telah menerima tahbisan suci dalam gereja Katolik, yang terdiri dari tahbisan episkopal yaitu tahbisan uskup, tahbisan presbiterat atau tahbisan klerus atau presbiter atau imam, dan yang ketiga adalah tahbisan diakonat atau tahbisan diakon. Para sahabat Fajar Timur yang terkasih, hal pertama yang perlu kita ketahui dalam tugas seorang uskup adalah bahwa dalam Christus Dominus atau doktrin tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja dikatakan bahwa para uskup sendiri yang diangkat oleh Roh Kudus menggantikan para rasul sebagai gembala jiwa-jiwa, dan bersama dengan imam agung tertinggi yaitu Yesus sendiri serta di bawah kewibawaannya telah diutus untuk melestarikan karya Kristus gembala yang kekal. Maka para uskup berkat Roh Kudus yang dikaruniakan kepada mereka pada waktu tahbisan menjadi guru, imam agung dan gembala yang sejati dan autentik. Para sahabat Fajar Timur yang terkasih, maka pentinglah untuk kita ketahui tentang hubungan para uskup dan para imam. Semua imam bersama para uskup berperan serta menghayati satu imamat dan satu pelayanan. Sekali lagi, mereka semua menghayati satu imamat dan satu pelayanan yang sama, yaitu pelayanan Kristus sendiri. Sehingga kesatuan dan perutusan itu sendiri menuntut persekutuan hierarkis mereka dengan para dewan uskup. Maka para uskup berdasarkan karunia Roh Kudus dalam tahbisan suci yang dianugerahkan kepada para imam, memandang para imam sebagai pembantu dan penasihat yang sungguh dibutuhkan dalam pelayanan dan tugas mengajar, serta menguduskan dan mengembalakan umat. Karena itu, para sahabat Fajar Timur yang terkasih, karena persekutuan dalam imamat dan pelayanan itu, hendaknya para uskup memandang para imam atau klerus sebagai saudara sekaligus sahabat mereka, serta sedapat mungkin memperhatikan kesejahteraan mereka baik jasmani maupun rohani, agar supaya komunikasi yang ditetapkan oleh hukum antara uskup dan para klerus dapat berjalan dengan baik. Maka perlulah diadakan norma-norma yang ditetapkan oleh hukum yang dibentuk oleh dewan atau senat para imam, yang nasihat-nasihatnya membantu uskup secara efektif dalam memimpin keuskupannya. Nah, maka paling penting pada zaman kita saat ini bahwa persatuan para imam dengan para uskup sangat dibutuhkan. Para imam hendaknya jangan berbuat sesuatu tanpa persetujuan uskup, sebab uskuplah yang diserahi umat Tuhan dan daripadanya akan diminta pertanggungjawaban atas keselamatan jiwa-jiwa. Nah, para sahabat Fajar Timur yang terkasih, sekarang tentang pembinaan dan pengawasan klerus oleh uskup. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui bahwa dalam pembinaan para klerus itu pentinglah apa yang disebut ongoing formation atau pembinaan yang berkelanjutan. Nah, pembinaan itu terjadi secara terus-menerus, membaharui diri para imam Katolik yang kudus untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, ongoing formation sendiri merupakan sebuah proses yang menjangkau pribadi sampai ke kedalaman dirinya
melibatkan semua yang berkaitan dengan intensi, motivasi, perasaan, afeksi, sikap dan tingkah laku, serta relasi dengan Allah, sesama manusia, dan komunitas Kristiani, serta dunia yang tentunya lebih luas. Nah, pembinaan para klerus dari mulai seminaris diatur dalam hukum gereja, dalam kanon 233, 234, dan seterusnya. Nah, poin-poin penting yang perlu kita ketahui sebagai umat Katolik dalam pembinaan dan pengawasan para klerus adalah bahwa dalam Pastores Dabo Vobis nomor 65 ditegaskan secara sangat jelas bahwa pembinaan calon imam merupakan salah satu tugas utama gereja. Tentunya dalam pembinaan itu Tuhan Yesus sendiri yang kita imani ikut berkarya dalam pembinaan calon klerus. Nah, wakil utama Kristus dalam pembinaan para calon klerus dan klerus adalah uskup sendiri. Maka uskup juga terlibat langsung dalam pembinaan para calon klerus dan klerus. Para uskup adalah gembala dan bapa bagi semua orang, terutama bagi para klerus yang menghayati satu imamat dan melakukan pelayanan yang sama. Dalam Optatam Totius nomor 7 dikatakan bahwa uskup wajib memandang serta memperlakukan para klerus sebagai saudara dan sahabat. Nah, maka pentinglah agar para uskup dapat mengunjungi para klerus dan dengan cara tertentu berada bersama dengan mereka. Tentunya kehadiran uskup sangat berharga dan penuh arti bagi para klerus. Kehadiran uskup dapat meneguhkan dan memantapkan semangat pelayanan para klerus, itu penting. So, para uskup juga perlu memperhatikan apa yang disebut ongoing formation tadi, kelanjutannya bagi para klerus, misalnya pembinaan para imam balita dan kemudian tingkatan-tingkatan yang lain. Karena para uskup juga masuk dalam kelompok pembina utama baik klerus maupun calon klerus, sebagaimana ditegaskan dalam kanon nomor 259. Para sahabat Fajar Timur yang terkasih, demikian sedikit penjelasan tentang peran para uskup dalam pengawasan dan pembinaan para klerus. Semoga semakin mencerahkan pandangan kita tentang hubungan antara uskup dan para klerus dalam pengawasan dan pendidikan mereka. Tuhan memberkati. Dormomu. Joia Maesté, Efte, Fatia.